Halo para pendengar, belakangan ini lagi ramai banget orang-orang yang ngebahas plot twist terbaru manga Black Clover mengenai karakter Julius. Nah, mumpung Julius lagi jadi topik pembahasan, biar gue cerita sedikit mengenai alasan kenapa gue memilih untuk berhenti baca manga Black Clover. Dan hal ini dikarenakan si Julius juga. So, mari kita bahas sebentar aja. Gua pertama kali tahu Black Clover bukan dari manga, tapi dari anime. Karena pada saat itu, gue cukup skeptis dan merasa kalau Black Clover hanyalah manga dengan cerita shonen pada umumnya. Hingga akhirnya, gue nonton 3 episode pertama dan jadi sangat penasaran mengenai kelanjutan ceritanya Asta. Tapi karena saat itu Black Clover versi anime baru aja rilis, jadinya mau tidak mau gue harus baca manga untuk bisa tahu kelanjutan ceritanya. Gua pun baca manganya cukup jauh dan sudah tidak lagi tertarik untuk nonton animenya karena udah terlanjur baca manga. Hingga akhirnya gue masuk ke bagian tentang pengkhianatan Kapten Golden Dawn dan ngebuat si Julius mati. Asal kalian tahu, di sini gue keselnya bukan main. Gimana ceritanya seorang kaisar sihir, sang penyihir terkuat di seluruh kerajaan, sosok yang menjadi ikon para penyihir, malah kalah di momen pertama kali dia memperlihatkan kekuatannya dan bertarung. Ini adalah premis cerita shonen yang paling gue benci. Entah kenapa, semua karakter yang dianggap kuat atau bahkan terkuat selalu saja kalah setiap kali mereka bertarung untuk pertama kalinya. Contoh seperti Netero di Hunter x Hunter, Hokage ketiga di Naruto, si kakek tua yang ada di Bleach waktu ngelawan Aizen, Julius di Black Clover ini, dan masih banyak lagi. Ya, kalian pasti tahu lah, coba tambah sendiri. Apa yang gue kesalkan adalah branding mereka sebagai karakter kuat dan terkuat. Kalau memang mereka kuat, ya tunjukkan kepada kita para penonton dan pembaca kalau dia memang kuat. Jangan baru bertarung sekali malah langsung kalah. Dari mananya itu kuat? Orang terkuat atau karakter terkuat haruslah konsisten sebagai yang terkuat. Tidak peduli sebanyak apapun musuh yang dihadapi, sekuat apapun musuh yang dilawan, dan sebesar apapun masalah yang ada, orang itu harus tetap bisa bertahan dan melewatinya karena dia adalah yang terkuat. Contoh paling ideal adalah Saitama. Kita para penonton tahu kalau Saitama adalah yang terkuat. Jadi mau segila apapun musuhnya dan sesusah apapun problemnya, semua itu akan kelar ketika Saitama datang. Sama halnya juga seperti Gojo. Meskipun ada banyak kutukan yang datang menyerang, semua kutukan itu bakalan kalah ketika Gojo datang. Karena apa? Karena Gojo di branding sebagai pengguna Jujutsu terkuat. Tapi, coba bayangkan kalau misalnya Gojo yang di branding sebagai pengguna Jujutsu terkuat ternyata malah kalah ketika dia pertama kali bertarung melawan si kutukan Volcano. Pasti kalian kesel kan? Ini Gojo loh, orang terkuat. Masa kalah sih di pertarungan pertama? Nah, hal inilah yang gua rasakan, terutama ketika Julius mati dibunuh si Kapten Golden Dawn. Ini premis cerita macam apa coba? Ngapain lu bangun branding Julius sebagai pengguna sihir yang sangat kuat kalau dia malah kalah di pertarungan pertamanya? Kalau mau buat Julius kalah, setidaknya biarkan Julius bertarung dulu 1 atau 2 pertarungan agar kita bisa melihat betapa gilanya kekuatan Julius. Sama seperti Gojo yang sempat flexing kekuatannya berkali-kali sehingga kita tahu nih kalau Gojo beneran kuat banget. Nah, barulah setelah semua itu, tidak masalah kalau Gojo atau Julius dibuat kalah, asalkan alasan kenapa mereka bisa kalah dibuat dengan sangat masuk akal. Tapi coba lihat kenyataannya, si Kaisar Sihir ini belum pernah ngapa-ngapain, belum pernah ngeliatin skillnya sama sekali. Sekali bertarung malah kalah. Ya kan lucu ya? Iya, gue tahu kalau tidak lama kemudian ternyata Julius bangkit kembali. Tapi ayolah, pertarungan pertama dan langsung kalah. Benar-benar aneh untuk seseorang yang dianggap sebagai penyihir terkuat. Cuma dengan adanya plot twist terbaru mengenai karakter Julius, ini bisa jadi pembenaran mengenai alasan kenapa Julius bisa kalah di momen pertama kali dia bertarung. Karena pada saat itu, Julius sengaja mengalah. Nah, andaikan semua yang terjadi sampai saat ini, termasuk kekalahannya Julius, adalah bagian dari rencananya, artinya gue sebagai orang yang memilih untuk berhenti baca karena kekalahan Julius adalah salah satu korban dari rencananya Julius. Wow, plot twist yang keren banget. Bukan cuma para pembaca yang terkena plot twist, tapi orang yang berhenti baca pun terkena plot twist. Nah, itu tadi alasan kenapa gue memilih untuk berhenti baca manga Black Clover walaupun awalnya gue sangat tertarik. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian termasuk orang yang kesal ketika Julius kalah di pertarungan pertamanya? Atau kalian adalah orang yang tetap melanjutkan Black Clover dan malah terkena plot twistnya Julius? Coba komen di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan dan bye-bye.